Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang rindu untuk lebih dekat denganmu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu setia menyertai kami. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk melakukannya dengan tenang dan penuh pengertian. Tuhan, ajar kami untuk percaya dan taat dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya ke-8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara-saudara, salah satu tanda apakah Anda sedang menghidupi Injil atau tidak adalah bagaimana Anda menerima teguran. Postur hati kita akan menentukan. Kita akan menolak, membenarkan diri, atau tersinggung jika ada yang menegur kita. Hal ini terjadi jika kita merasa diri kita ini sudah cukup baik dan tidak ada yang boleh menyinggung keakuanku. Tetapi hati yang berpadanan dengan Injil selalu memahami bahwa dirinya bukanlah orang yang benar dan layak. Ia hanyalah orang berdosa yang memang pantas dihajar. Tetapi hajaran juga tidak menghancurkannya. Karena di saat yang bersamaan, ia juga tahu bahwa ia begitu dikasihi Tuhan. Demikianlah nilai Injil. Sebagai anak-anak Tuhan, satu hal yang pasti adalah Tuhan juga mengasihi dan membentuk kita melalui teguran demi teguran. Bukan karena kita kurang baik dan mengesalkan Dia, tetapi karena kasih-Nya sebagai seorang Bapa yang ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapa kita tidak seperti para bapa di dunia ini yang kadang menegur karena emosi dan egonya terluka. Tetapi Bapa kita menegur tanpa punya agenda terselubung selain mengasihi dan membentuk. Di dalam Ibrani 12 ayatnya ke-8 bahkan dikatakan anak gampang atau haram atau yang tidak dianggap anak oleh Allah lah yang justru tidak perlu pusing akan teguran Tuhan karena ia tidak buang-buang waktu menegur bahkan menghajar yang bukan anaknya. Mari saudara-saudara kita terus merendahkan dan melembutkan hati kita melalui Injilnya setiap saat. Dan lekas menyadari segala bentuk hajaran dan teguran Tuhan lewat berbagai hal di hidup kita. Ia bisa berbicara di dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Ia bisa menyinggung hati kita melalui firman-Nya. Ia juga bisa memakai orang-orang di sekitar kita yang tidak kita duga bisa menjadi cara Tuhan menyampaikan ajarannya dan tegurannya. Untuk itu, jika Anda menyadarinya, maka Anda patut bersyukur atasnya, karena Anda masih dianggap anak olehnya. Mari saudara kita tutup di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami berterima kasih karena Engkau mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Melalui teguran, melalui didikan-Mu, Engkau sedang membentuk hati dan hidup kami Tuhan, agar semakin serupa dengan kehendak-Mu. Mohon Tuhan ampuni kami bila kami ini sering menolak teguran-Mu, merasa diri ini benar, atau mudah sekali tersinggung ketika Engkau menegur kami. Mohon Tuhan lembutkan hati kami agar mau diajar, agar mau ditegur, dan dibentuk oleh kasih-Mu. Tolong kami untuk melihat setiap didikan-Mu Tuhan sebagai tanda kasih seorang Bapa dan menolong kami bertumbuh dalam iman dan ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan